Video ini buat kamu yang mau mencari uang dari menggambar. Di seri Karir dari Nol ini, kita akan bahas apa aja yang perlu kamu siapkan, yang kamu perlu pelajari, supaya kamu bisa memulai karir kamu sebagai ilustrator. Seri ini akan mix dengan beberapa video ilustrasi yang sebelum-sebelumnya, tapi akan dibuat supaya lebih sistematis dan lebih tertata. Sebelum gelap mata mau cari uang dari menggambar, kamu harus tanya ke diri sendiri, apakah ini karir untuk kamu? Kalau alasan kamu mau menjadi ilustrator karena kamu suka menggambar, menurutku itu alasan yang belum cukup kuat. Ada kemungkinan kedepannya kamu itu bisa jenuh, bisa bosan, terutama kalau kamu sudah menggambar untuk keperluan orang lain. Aku juga mau ngingetin, kalau kamu suka menggambar, it's okay kalau kamu cuma menggambar untuk hobi dan tidak menghasilkan uang. Kamu nggak usah merasa malu dan kamu sangat boleh menikmati proses itu saja dengan tulus dan dilakukan sebagai hobi kamu. Kalau alasan kamu mau menjadi ilustrator adalah untuk mencari uang, ini juga bukan karir yang cocok untuk kamu, karena masih banyak karir-karir lain yang lebih gampang cari uangnya. Sebagai ilustrator, ya mau nggak mau kamu harus tulus, suka menggambar juga. Menurutku, alasan yang paling tepat untuk kamu menjadi ilustrator adalah kamu mau menciptakan karya yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Kamu harus bisa berkolaborasi, ya baik itu dengan penerbit, dengan tim studio, dengan agensi, supaya akhirnya karya kamu ini bisa dipublikasikan dan bisa menghasilkan uang. Jadi apa aja yang perlu kamu siapin? Yang paling pertama adalah fundamental menggambar. Fundamental menggambar ini bukan maksudnya kamu harus jago banget dan harus menguasai menggambar yang sangat realistis. Fundamental berarti kamu tahu kira-kira dasar-dasar apa aja dan kamu paham gimana membuat sebuah gambar yang efektif untuk keperluan kamu. Kalau kita ngomongin fundamental, ada beberapa aspek yang bisa kamu pelajari. Bangun ruang dan bentuk dasar, komposisi, menggambar figur, warna dan pencahayaan. Menurutku ini 4 hal yang paling dasar yang perlu kamu pahami. Seberapa dalam kamu harus ngulik tiap aspeknya, itu tergantung tipe gambar dan industri yang mau kamu masukin. Contohnya karya murid nih, Seon. Memang dia mau masuk ke industri game, di mana yang dia harus benar-benar paham soal anatomi, pencahayaan, hampir realistis. Tapi kalau kita bandingkan dengan satu lagi, Nia. Kayak gambar Nia ini kan lebih spontan, lebih energetik, lebih kartun. Yang perlu dia pahami adalah desain warna dan juga komposisi. Kalau kalian mau belajar dasar-dasarnya, aku udah siapin semua kelas self-learning, atau kalau kamu mau cari silabusnya secara gratis, aku udah taruh linknya di bawah sini. Kalau udah selesai berlatih menggambar, next step-nya adalah mempersiapkan portofolio. Portofolio itu ibaratnya kayak senjata perang atau kayak buku menu kalau kita itu restoran ya. Jadi seberapa sukses karir kita ke depannya akan sangat ditentukan oleh portofolio kita. Kalau kita mau menjadi ilustrator untuk game, pastikan portofolionya sesuai untuk keperluan industri game. Kalau kita mau jadi ilustrator buku cerita anak, pastikan portofolio kita juga sesuai untuk industri buku cerita anak. Kalau kita mau buka commissions, pastikan orang-orang bisa lihat kira-kira commission seperti apa yang akan mereka terima dari kita. Untuk portofolio ini, lengkapnya aku udah bahas di video yang ini. Aspek yang ketiga adalah soal koneksi. Kalau di Indonesia, orang suka ngomongnya orang dalam, tapi agak berbeda. Koneksi di sini bukan supaya kita bisa dapat kesempatan untuk nepotisme, tapi dengan mengenal orang di dalam sebuah industri, kita itu jadi diingat dan kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang banyak orang mungkin tidak tahu. Tapi tentu aja, untuk mendapatkan peluang ini, semuanya harus melewati proses yang tepat ya. Portofolio dan skill kamu harus sesuai. Jangan sampai ada peluangnya, skill kamu nggak sesuai, kamu dipaksain masuk, ya itu baru namanya nepotisme. Ada beberapa cara kita membangun koneksi kita, mulai dari event, online, sampai mengirimkan email langsung ke calon pemberi kerja. Aku akan bahas ini semua dengan lebih mendetail di video berikutnya. Dan yang terakhir yang perlu kamu pelajari adalah soal negosiasi dan hak. Di sini kamu perlu belajar sedikit soal pengetahuan hukum, seperti hak cipta, kira-kira gambar kamu bakal dieksploitasi atau tidak, bagaimana memahami kontraknya. Selain itu, kamu harus paham juga kira-kira kalau mau men-set harga itu kayak gimana, kalau mau ngobrol sama klien kayak gimana. Nah, topik-topik ini akan kita bahas juga di video-video selanjutnya. Untuk video yang singkat ini, aku cuma mau menanyakan lagi kembali kepada kamu. Apakah benar kamu mau menjadi ilustrator atau tidak?
Soalnya, jadi ilustrator itu susahnya bukan cuma dari segi kerjaan, tapi dari segi mental dan juga jasmani. Kamu kebanyakan akan bekerja sendiri, mungkin pekerjaannya akan remote. Kesannya kayak enak ya, tapi kadang bisa kerasa kayak kesepian dan juga kurang motivasi. Kerjaan ini berhubungan sama art, tapi kamu nggak boleh cuma mengandalkan inspirasi, kamu harus disiplin. Selain itu, kerjaan ini tuh sangat demanding untuk tubuh kita. Kita harus duduk atau menatap layar, menatap kertas untuk waktu yang lama. Kalau kamu nggak bisa menjaga kesehatan kamu, bisa-bisa bukannya jadi rejeki, malah bawa penyakit. Jadi segitu aja video kali ini. Next kita akan belajar gimana caranya membangun koneksi kita di industri ilustrasi. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya makin banyak orang yang bisa dapat informasi ini. Dan juga kamu nggak kelewatan sama video-video kita yang lainnya, terutama video belajar ilustrasi dari nol.